Shalom, damai di hatiku. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Jonathan F. Pulalan, pada hari Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan juga Tuhan memberi penerangan melalui Roh Kudus kepada para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami meyakini firman Allah itu dan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 17 dan ayat 21 serta Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan begini: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 21. Janganlah kamu kalahkan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Lalu Matius pasal yang ketiga ayat 8 yang berkata begini: jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Demikianlah firman Allah yang berbagai macam mendengar dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah kejahatan membuahkan kejahatan. Kasih Kristus membuahkan pertobatan dan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak awal kisah penciptaan, Tuhan sudah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa kecenderungan manusia, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kejahatan itu terus berlanjut dengan berbagai-bagai macam bentuknya. Nah, saudara-saudara, misalnya muncullah bencana besar yaitu air bah karena kejahatan manusia makin memuncak. Kejahatan manusia yang tiada hentinya dan makin besar, makin luar biasa kejahatan manusia di dunia ini. Nah, itulah sebabnya hanya Nabi Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena Nabi Nuh siap dan waspada dengan mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan yang memerintahkan Nabi Nuh supaya dia buat bahtera supaya keluarganya selamat. Lalu Nabi Nuh dipakai Tuhan untuk berkhotbah di tengah-tengah manusia yang makin jahat itu. Tapi manusia tidak percaya. Dan akhirnya Allah menurunkan hujan 40 hari 40 malam sehingga terjadilah banjir secara seluruh dunia. Sehingga manusia ditenggelamkan oleh Allah melalui banjir. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Nuh menggunakan bahtera sehingga dia bisa selamat dari air bah yang menghantam bumi ini. Itu dijelaskan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8 dan Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 21, Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah, juga ditekankan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Bahkan dia katakan hati-hatilah dan waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan ragi orang Herodes. Karena orang Farisi pada waktu itu dan Herodes sangat jahat. Mereka melakukan berbagai-bagai kejahatan terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kita harus hati-hati. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sikap berjaga-jaga dan waspada selalu ditanamkan oleh Tuhan Yesus. Khususnya berhubungan dengan pengaruh kejahatan di dunia ini. Pengaruh kelicikan, kebohongan yang terjadi dalam beraneka macam rupa-rupanya. Kalau sekarang ini kan hoax itu luar biasa. Kebohongan, ketidakjujuran luar biasa yang terjadi. Sehingga terjadilah yang disebut dengan kelicikannya sekelompok orang Farisi yang seringkali mau menjerat Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dipersalahkan. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan Yesus tidak bisa dipersalahkan. Karena dia adalah Tuhan yang mengubah hidup manusia.
Orang Farisi mau diubah oleh Tuhan, tidak mau. Akhirnya mereka semuanya bersama di Herodes masuk neraka yang kekal itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya marilah kita terus mengikuti Yesus dan kita waspada terhadap dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini makin jahat, makin hari makin goblok. Dan dikatakan Indonesia gelap, sebenarnya yang gelap itu dunia secara keseluruhan, karena dunia ini sudah dikuasai oleh setan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya marilah pada saat ini kita juga menghindari berbagai macam rupa kejahatan yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, terutama manusia di Indonesia. Kita berantas korupsi, berantas judi online, kita berantas juga akan narkoba dan pelacuran dan sebagainya. Berantas semuanya itu supaya Indonesia menjadi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang menjauhi kejahatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, karena kerasukan atau kerusakan daripada mental, moral manusia, khususnya manusia Indonesia. Itulah sebabnya George Bernard mengatakan kejahatan moral bergandengan dengan kejatuhan bangsa. Nah, itulah sebabnya marilah kita menciptakan moral generasi muda Indonesia menjadi moral yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mereka bertobat dan menjauhkan berbagai macam kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kita mendukung program pemerintah yang baik untuk kesejahteraan manusia Indonesia yang ada di bumi Indonesia ini. Lalu itu besar mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berbuat baik sebaik-baik mungkin supaya negara kita ini makin diberkati Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 8 mengatakan, jadilah hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Marilah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bertobat, lalu kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, termasuk buah-buah roh di dalam Tuhan Yesus. Semoga Indonesia jaya, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia menjadi berkat bagi negaranya sendiri, bagi rakyatnya sendiri, dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Kita terus doakan pemerintah yang ada, Kabinet Merah Putih, supaya diberkati Tuhan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan yang mengajar kami, supaya kami menjauhkanlah kejahatan. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong negara Republik Indonesia ini, supaya sungguh-sungguh memberantas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam bentuk korupsi, narkoba, judi online, prostitusi, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Tuhan tolong Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, supaya Tuhan beri hikmat kepada dia, sehingga dia memberantas kebodohan, kemiskinan, dan berbagai kejahatan di dunia ini, di Indonesia ini, termasuk korupsi yang paling penting diberantas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan dosa kami, ampuni dosa bangsa kami, dan Tuhan dengarlah doa kami. Di dalam kasih dan pengampunan Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, Maranatha, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.